Relasi agama negara. Islam sebagai agama yang komprehensif secara menyeluruh dapat memandu segala lini dan bentuk kehidupan. Melalui kitab suci Al-Quran, Islam menjadi agama yang memandu umat dan pengikutnya secara aktual dalam mengadaptasi pada segala masa dan zaman. Hukum Islam bersifat komprehensif dan universal. Ini berarti komprehensif itu meliputi semua aspek dan bidang kehidupan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi 3 subsistem, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah hukum-hukum yang bersangkut paut dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar keislaman seseorang muslim. Syariah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan kholik maupun dengan makhluk. Sedangkan akhlak menitik beratkan pada pendidikan rohani dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, Islam seperti telah dijelaskan merupakan agama yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Islam tidak mengenal sekat-sekat geografis. Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya juga berlaku sampai kapanpun, tak peduli di zaman teknologi secanggih apapun. Islam tetap berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Setelah kita paham akan hal tersebut, maka tidak ada lagi istilah bahwa di zaman modern, ajaran-ajaran Islam sudah tidak relevan lagi. Dalam arti yang komprehensif ini meliputi beberapa aspek, yaitu pertama, Islam adalah agama yang menyentuh seluruh isi kehidupan manusia. Kedua, Islam adalah agama sepanjang masa. Kelengkapan ajaran Islam dalam bidang akidah, kelengkapan ajaran Islam dalam bidang ibadah, kelengkapan ajaran Islam dalam bidang akhlak, kelengkapan ajaran Islam dalam bidang hukum. Hukum Islam juga bersifat universal, yang artinya bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur kehidupan umat Islam saja, tetapi seluruh umat di dunia, sehingga sifat universal hukum Islam selalu nampak dalam penerapannya. Bentuk-bentuk negara. Bentuk negara menurut Islam adalah bentuk negara dengan sistem kekhalifahan seperti yang telah dipraktikkan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin. Menurut Islam, kekuasaan tertinggi di tangan Allah tidak seperti bentuk republik yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sementara itu, perbedaan antara bentuk republik dan kerajaan secara prinsip terletak pada pemilihan kepala negara dan sistem pemerintahannya. Sedangkan Islam tidak mengharuskan kita untuk mengikuti salah satu bentuk tertentu daripada bentuk-bentuk negara yang bagian dan perinciannya telah diungkapkan. Islam memandang bahwa bentuk negara apapun itu baik selama bentuk negara sejalan dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Zainal Abidin Ahmad menegaskan bahwa sejak berpuluh-puluh abad yang lalu, Islam telah menentukan pendiriannya bahwa bentuk negara Islam adalah republik. Khalifah adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Dengan mengutip pendapat Ibnu Rushd, pemerintah Arab klasik di zaman Islam yang pertama adalah seperti sistem republik dari Plato. Tetapi Muawiyah meruntuhkan susunan yang baik itu, menghapuskan segala keindahan dengan mencabut seluruh urat akarnya. Kemudian didirikan suatu pemerintahan autokrasi. Negara Kesatuan Islam yang berbentuk republik dalam sejarah Islam awal kemudian dirubah oleh Muawiyah menjadi Negara Kesatuan Islam yang berbentuk monarki atau kerajaan, di mana kepala negara tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan berdasarkan keturunan. Dalam kehidupan kenegaraan sekarang, dua model ketatanegaraan ini oleh umat Islam dipraktikkan di beberapa negara. Bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk republik telah dipraktikkan oleh Republik Islam Iran yang beraliran Syiah dan Republik Islam Pakistan yang beraliran Sunni. Kedua negara ini telah menjadi contoh dari negara kesatuan Islam yang berbentuk republik. Sedangkan bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki dipraktikkan oleh Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab, dan lain-lain, di mana pergantian kekuasaan tidak ditentukan oleh suara rakyat, melainkan oleh keturunan penguasa. Pola relasi agama negara. Di dalam perspektif pemikiran politik Islam, ada 3 wacana tentang paradigma hubungan antara agama dan negara. 1. Pola integralistik, simbolistik, formalistik, yaitu bahwa agama dan negara menyatu, integral. Hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 2. Lembaga yang menyatu, integritas. Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga negara. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan, karena memang kedaulatan itu berada di tangan Tuhan.
Konsekuensinya, aturan negara harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan. 2. Pola simbiotik, yaitu agama dan negara berhubungan secara simbiotik. Suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Hubungan agama dan negara itu saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Demikian sebaliknya. Negara juga memerlukan agama karena dapat membantu negara dan pembinaan moral dan etika. 3. Pola sekularistik yang mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Ada pemisahan antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda, punya garapan masing-masing, sehingga perbedaannya harus dipisahkan. Dari pemahaman yang diskotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia. Salah satu tokoh yang menganut paradigma sekularistik adalah Parakouda, seorang pemikir Mesir pada tahun 1980-an yang akibat pandangan-pandangannya tentang pemisahan agama dan negara dipatwakan murtad dan halal darahnya ditumpahkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau dikenal dengan doktrinal, bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya mendeskripsikan variabel suatu dengan variabel lainnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para Parakouda menganut prinsip memisahkan politik dari agama, antara negara dan Islam. Menurutnya, pemisahan ini perlu dilakukan demi kebaikan agama dan negara. Agama terhindar dari manipulasi politik, dan pemerintah terlaksana tanpa beban partikularisme keagamaan. Parakouda juga menolak anjuran sistem khalifah yang digaungkan kaum Islamis. Menurutnya, sistem ini tidak lebih dari salah satu sistem dalam sejarah Islam yang banyak terdapat sisi-sisi kelamanya. Belajar dari kasus Utsman untuk menjamin kebaik rakyat, menertibkan sistem kekuasaan, mewujudkan keadilan, dan menjamin keamanan tidak hanya kebutuhan dan tidak hanya dibutuhkan pemimpin yang baik, umat Islam yang luhur, dan syariat Islam yang diterapkan penuh. Namun, semuanya harus diatur dengan sebuah sistem yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Pola relasi agama negara dalam konteks Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia. Hubungan antara agama Islam dan negara berkembang menjadi 4 golongan, yaitu 1. Golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Perak, Kerajaan Islam Samudra, dan Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Yang kedua, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan Perang Paderi, perang para pemuka agama. Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan adat bersendi syara dan syara bersendi kitobuloh, yang artinya eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam. Yang ketiga, golongan yang membangun hubungan dinamis dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dan sistem hukum nasional yang berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. Yang keempat, golongan yang membangun hubungan
sekular ritualistik antara agama dan negara, norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya. Sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin. Sebagaimana tradisi kerajaan Jawa, para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan yang hanya 2 kali setahun, masjid atau sekaten. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja. Dari segi gerak politik, hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami perkembangan dalam bentuk oposisi, aliansi, dan integrasi. Terima kasih.